Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian, kembali lagi di channel kami Papa Ruby. Nah, semoga Bapak Ibu dimanapun berada yang menyaksikan video kami ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, sebelum lanjut Bapak Ibu sekalian, jangan lupa like video kami, subscribe channelnya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, di video kali ini kami akan mengabarkan informasi mengenai 7 tunjangan PNS. Jadi ada 7 tunjangan PNS Bapak Ibu sekalian selain gaji pokok yang ya lumayan nilainya cukup menggiurkan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, tunjangan PNS ini memang menjadi salah satu faktor profesi yang diidamkan banyak anak muda ya sekarang. Nah, hal ini karena dinilai wajar karena tunjangan PNS per bulan itu paling stabil dibandingkan profesi lainnya, karena tunjangan PNS ini Bapak Ibu sekalian ini dijamin oleh negara. Nah, itu salah satu latar belakang kenapa profesi ini sangat diidamkan oleh banyak kaula muda sekarang. Nah, itu salah satunya karena tunjangan PNS ini merupakan profesi yang dijamin oleh negara. Olehnya itu dia akan stabil setiap bulannya Bapak Ibu sekalian. Nah, selama negara tidak mengalami kebangkrutan Bapak Ibu sekalian, maka PNS tetap aman digaji oleh negara setiap bulan. Selain mendapatkan gaji pokok Bapak Ibu sekalian, PNS juga akan mendapat sejumlah tunjangan. Nah, PNS mendapatkan jumlah tunjangan yang berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tergantung dari masa kerjanya, di mana instansi bekerja, kemudian jabatan yang diemban, baik itu pelaksana maupun fungsional. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lihat selain gaji pokok apa saja tunjangan 7 tunjangan PNS yang nilainya cukup menggiurkan. Nah, tunjangan yang pertama adalah tunjangan kinerja Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kami sadur informasinya dari detik.com. Tunjangan kinerja ini memiliki porsi yang paling besar diterima PNS. Nah, besarannya berbeda-beda tergantung kelas jabatan Bapak Ibu sekalian. Jadi berdasarkan kelas jabatan maupun instansi tempat bekerjanya, baik itu instansi pusat maupun daerah. Nah, di pusat, tunjangan kinerja tertinggi diperoleh oleh PNS Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan Bapak Ibu sekalian. Nah, hal ini diatur pada Perpres nomor 37. Jadi Perpres nomor 37 tahun 2015, di mana tukin tertinggi itu sebesar 117.375.000 untuk level jabatan struktural eselon 1. Dengan peringkat jabatan 27 dan tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar 5.361.800 untuk jabatan pelaksana atau peringkat jabatan keempat. Nah, ini ditukin di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bapak Ibu sekalian, paling tinggi adalah 117 juta, sedangkan paling rendah adalah 5 juta. Nah, sementara tunjangan PNS Kementerian Keuangan diatur dalam Perpres nomor 156 tahun 2014 dengan nominal tunjangan terendah Rp2.575.000 untuk kelas jabatan terendah, dan tertinggi adalah Rp49.950.000 untuk kelas jabatan 27. Nah, ini untuk tunjangan PNS Kementerian Keuangan. Kalau yang tadi adalah PNS di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sedangkan untuk di DKI Jakarta, salah satu contoh untuk di daerah Bapak Ibu sekalian, yang tadi ini adalah di instansi pusat, sedangkan ini adalah instansi daerah. Untuk PNS DKI Jakarta juga mendapatkan pemasukan tambahan di luar gaji yaitu tunjangan kinerja daerah atau TKD. Nah, nilainya mencapai nominal Rp17.370.000 untuk jabatan fungsional umum dan teknis terampil. Nah, ini adalah tunjangan kinerja Bapak Ibu sekalian. Dengan tunjangan kinerja ini porsinya paling besar. Nah, yang kedua adalah tunjangan suami atau tunjangan istri Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk jumlah tunjangan suami atau tunjangan istri diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 7 tahun 1977. Jadi peraturannya di PP nomor 7 tahun 1977. Jadi sampai sekarang belum ada aturan perubahan Bapak Ibu sekalian terkait tunjangan suami dan istri ini. Jadi yang masih digunakan adalah PP nomor 7 tahun 1977.
Nah, disebutkan bahwa PNS yang memiliki istri atau suami berhak menerima tunjangan istri atau suami. Nah, sebesar 5%. Jadi besarannya adalah 5%. Nah, 5% ini dikalikan dengan gaji pokoknya. Jadi berdasarkan gaji pokok Bapak Ibu sekalian. Jadi dikali dengan 5%. Nah, jika suami dan istri sama-sama berprofesi sebagai PNS, nah ini bagi jika suaminya juga PNS atau istrinya juga PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satunya. Nah, jadi tunjangan hanya diberikan kepada salah satunya dengan mengacu pada gaji pokok paling tinggi di antara keduanya. Nah, misalnya seorang PNS laki-laki memiliki istri yang gajinya lebih tinggi daripada istrinya, maka tunjangan yang akan diberikan adalah tunjangan istri. Nah, bagaimana kalau istrinya yang memiliki gaji tertinggi, maka suami yang akan mendapatkan tunjangan tunjangan suami, sorry. Nah, itu untuk tunjangan kedua. Sedangkan tunjangan yang ketiga adalah tunjangan anak, Bapak Ibu sekalian. Nah, sama dengan tunjangan suami dan atau istri, tunjangan anak diatur dalam PP nomor 7 tahun 1977. Jadi aturannya juga sama, Bapak Ibu sekalian, masih menggunakan PP nomor 7 tahun 1977. Nah, besaran tunjangan anak ditetapkan adalah 2%. Jadi 2% dikali dengan gaji pokok untuk setiap anak. Untuk setiap anak, Bapak Ibu sekalian. Tapi batasannya hanya berlaku untuk 3 orang anak. Jadi hanya sampai anak ketiga, Bapak Ibu sekalian. Nah, syarat mendapatkan tunjangan anak ini, Bapak Ibu sekalian, yakni anak PNS yang berumur kurang dari 18 tahun. Jadi kalau sudah 18 tahun, itu sudah tidak akan mendapatkan tunjangan anak. Kemudian yang kedua adalah belum pernah kawin atau belum menikah dan tidak memiliki penghasilan sendiri serta menjadi tanggungan PNS ya, atau sudah diusulkan dalam KP4 namanya, Bapak Ibu sekalian, oleh PNS itu sendiri. Nah, itu untuk yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah tunjangan makan. Nah, besaran tunjangan makan ini, Bapak Ibu sekalian, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 32 tahun 2018. Nah, ini aturan terbarunya, Bapak Ibu sekalian, tahun 2018 nomor 32 tentang standar biaya masukan atau SBM tahun anggaran 2019 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018. Nah, dalam aturan itu dijelaskan golongan 1 dan 2 mendapatkan uang makan 35.000 per hari. Nah, ini 35.000 per hari dikali dengan jumlah hari aktif PNS per bulan. Kemudian golongan 3 mendapat 37.000 per bulan. Kemudian per hari. Kemudian golongan 4 itu mendapatkan 41.000 per hari. Jadi berdasarkan golongannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang tunjangan yang kelima adalah tunjangan jabatan. Nah, tunjangan ini hanya diterima untuk PNS yang menduduki posisi tertentu dalam jenjang jabatan struktural. Jadi hanya diberikan kepada PNS yang memiliki jabatan struktural atau menduduki jabatan struktural. Artinya tunjangan ini hanya diberikan bagi PNS di jenjang eselon. Nah, pemberian tunjangan jabatan diatur dalam Perpres nomor 26 tahun 2007, Bapak Ibu sekalian. Nah, besarannya terendah adalah 360.000 per bulan untuk eselon 5A. Kemudian eselon 4B itu Rp490.000. Kemudian eselon 4A sebesar Rp540.000 per bulan, dan eselon 3A sebesar Rp1.260.000. Kemudian tertinggi adalah untuk eselon 1A sebesar Rp5.500.000. Ini setingkat. Kalau di kabupaten, kota atau provinsi itu sekretaris daerah atau sekda. Nah, itu untuk tunjangan jabatan. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu sekalian, adalah tunjangan umum. Nah, tunjangan umum ini adalah yang diberikan kepada CPNS dan PNS. Jadi CPNS juga akan merasakan tunjangan umum ini, Bapak Ibu sekalian, selain PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural. Jadi yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. Nah, jadi kalau belum ada tunjangan fungsionalnya, Bapak Ibu sekalian, maka akan mendapatkan tunjangan umum. Nah, tunjangan umum ini diatur dalam Perpres nomor 12 tahun 2006 tentang
tunjangan umum bagi pegawai negeri sipil. Besarannya untuk PNS golongan 4 sebesar Rp190.000, PNS golongan 3 sebesar Rp185.000, kemudian PNS golongan 2 Rp180.000 dan PNS golongan 1 mendapatkan Rp175.000 per bulan. Itu untuk tunjangan umum, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya yang terakhir adalah tunjangan lainnya. Nah tunjangan lainnya ini kalau kita melihat laman daftar CPNS, selain 6 tunjangan yang sudah kami sebutkan tadi, beberapa PNS di bidang tertentu masih mendapatkan tunjangan lain. Nah, ini sesuai dengan ketetapan instansi tertentu. Nah, untuk di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, contohnya Bapak Ibu sekalian, ada yang disebut dengan tunjangan profesi guru. Nah, ini atau tunjangan sertifikasi guru. Ini untuk guru dan dosen. Kemudian ada juga tunjangan kehormatan profesor. Itu untuk di naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ada juga yang dinamakan dengan tunjangan pengabdian PNS di daerah terpencil, atau ini disebut dengan TKG atau tunjangan khusus guru. Ada juga di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum menerima TPG atau tunjangan sertifikasi, ada tunjangan tambahan penghasilan. Itu untuk guru yang belum menerima sertifikasi. Nah, selain itu ada tunjangan-tunjangan khusus lainnya. Nah, contohnya ini adalah tunjangan untuk pengelolaan arsip statis untuk PNS Badan Arsip Nasional. Kemudian tunjangan bahaya radiasi PNS Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Kemudian ada juga tunjangan pengamanan persandian PNS Badan Cyber dan Sandi Negara. Kemudian ada juga tunjangan risiko PNS Badan SAR Nasional. Nah, kemudian ada juga beberapa tunjangan-tunjangan lain yang bisa Bapak Ibu sekalian lihat di video kami sebelumnya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, demikian informasi dari kami mengenai 7 tunjangan selain gaji pokok yang diterima PNS. Nah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.